Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami spesial episode ke-26 bersama kelompok belajar Tulip Mania dengan makro Quran surat Al-Fat ayat 1. 5 perang besar dan bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus serta menghindari amarah. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun, di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Apa saja peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan? 1. Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terjadi hikmah dan pelajaran di dalamnya. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun, semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pemimpin perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. 2. Perang Khandak. Perang Khandak dikenal juga sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslim. Selama 2 minggu, mereka hanya berbalas umpatan tanpa bisa menyeberang. Setelah 25 hari, akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. 3. Penaklukan kota Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah disebut juga dengan Fatu Mekah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah hijrah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah yang awalnya penuh kesyirikan dan kezaliman menjadi kota bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan iman. Kota Mekah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan
dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Fatu Mekah didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Mekah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah. Sebelum sampai ke Mekah, berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau bersama keluarganya. Ada pula sepupu Nabi, Ibnu Haris dan Abdullah bin Umayyah yang dulu permusuhannya sangat keras terhadap Nabi. Rasulullah membagi dua pasukannya untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah di daratan rendah. Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dataran tinggi. Lalu Nabi Muhammad mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersama dengan itu Nabi membaca firman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang bodoh. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fatih ayat 1. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 4, yaitu Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada 3 September 1260 antara orang-orang Muslim Mamluk atau Turki dengan bangsa Samamanis Mongol. Ini adalah perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya, termasuk Cina. Hal ini berawal dari ambisi Jongke Khan, cucu Genghis Khan, untuk menaklukkan Mamluk. Mesir putus. Pimpinan Mesir merasa ciut nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun dia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan kecil. Wafatnya Mongke Khan di tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah. Para pemimpin senior pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman, sehingga pasukan yang tersisa berkurang separuhnya. Akhirnya pasukan Putus pun berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan semangat pertempuran yang menyala. 5. Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijriah. Namun
Pada 26 Ramadan, Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah Perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara Muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Berdasarkan sirah Nabi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Ukaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Duma. Ukaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Ukaidir akhirnya kalah di Sawat. Semoga kita semua bisa menambah wawasan dan mengambil hikmah dari peristiwa peperangan di atas. Nantikan kisah wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam episode penghujung Ramadan 1442 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab wa akhiron monggo wassalamualaikum warahmatullahi